A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kalfarashil mabthus. Yawma yakunun nasu kalfarashil mabthus. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Oke, supaya nyambung sedikit sebelum kita lanjut di sini, kemarin sudah Al-Qari'ah ya. Apa artinya Al-Qari'ah kemarin? Nah, itu yang tertulis yang saya jelaskan kemarin apa? Hentakan. Apa lagi? Ledakan, goncangan. Ya, di sini hari kiamat itu hari yang bergoncang. Ma di situ adalah tanda tanya, istisham namanya. Ma, apa itu goncangan? Di goncang pertama itu udah hebat, ditambah lagi ada ma, berarti goncangan yang kedua lebih hebat lagi. Wa ma adraka, ya, adraka, ya, tahukah engkau? Ditambah lagi, ya kan? Wa ma adra, dan tahukah engkau apa itu goncangan yang hebat. Jadi walaupun kata Al-Qari'ah pertama dengan Al-Qari'ah yang kedua, ketiga ini beda tekanannya. Ya, ini informasi sudah dahsyat. Ini lebih hebat lagi. Ini lebih hebat lagi. Jadi tanya itu supaya kita memperhatikan ke situ, memperhatikan tentang hari kiamat. Baru Allah cerita bagaimana kehebatan hari kiamat itu. Nah, ini dia. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsur. Manusia itu pentang-panting, menyebar, tidak tahu arah, lari situ, bondong kamari. Dia setelah itu dia teka palonya dulu melayang-layang gunung-gunung, yang bukit-bukit.
melayang-layang, ada yang pakai api, ada yang tidak. Ya, jibal itu di dalam bukan hanya Gunung Merapi seperti di Padang Panjang, ya bukan hanya itu. Gunung-gunung yang kecil-kecil nih jibal juga namanya. Jabal, ya kan? Kayak di Pengambiran tuh ada tuh bukit-bukit tuh. Nah, itu jabal namanya tuh. Jabal juga namanya tuh. Ya kan? Nah, tapi kau ujung Tapi Lawi itu ada Jabal Padang. Nah, itu ya. Gunung Padang, gunung juga itu, bukit juga itu sama. Ya, itu semuanya Bu, jangan terbayang hanya yang melayang-layang tuh, yang kadang-kadang saja, yang ketek-ketek itu dicabut saja gitu. Nah, itu melayang-layang itu, ada yang pakai api, ada yang indak. Awak kira-kira di bawah itu gitu. Ya kan? Nah, itu yang disebut di situ 3 kali al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adra mal-qari'ah. Ya kan? Nah, tadi kami pagi sedikit bicara tentang hari kiamat juga dalam surat Al-Qiyamah. Sama ibu main bawa anak, kalau sekali saya main bawa langsung digas enggak? Baca ibu. Hah? Main bawa anak, baca pertama. Ya. Hah? Namanya siapa? Hah? Munir gitu ya. Hamad. Kalau ibu kedua? Enggak, yang tinggi lah tensi ibu-ibu kau nampak. Baru nak kedua saya langsung naik sekali. Yang bersangkut tadi kok dia lah acok-acok mengaji kau agak sabar kira. Nampak apanya? Emosinya tu nampak. Nang kedua saya langsung sekali yang. Kalau yang ketiga itu agak maklum bah tadi. Akhirnya yang ketiganya Allah bantu tu lah. Ledaknya tu. Mungkin itu mungkin ledak. Apa namanya? Kamar telingo tu enggak. Lailang tu mah. Namo lailang, enggak pakai namo lai. Coba bayangkan 3 kali di sini itu hentakannya menunjukkan begitu hebat. Ya kan? Kemarin sudah kita bahas yauma yakunun nasu kal farasy. Manusia mewakili makhluk hidup. Berarti yang bertebaran itu bukan hanya manusia, hewan-hewan apa segala macam juga. Ya kan? Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, berarti gunung itu mewakili bahasanya di sini. Jadi bukan hanya gunung saja, sungai-sungai, rumah-rumah melayang-layang. Sedang gunung sekadang itu, Pak. Ya kan? Gunung sekadang itu melayang, tak mungkin rumah tanang saja gitu ya. Rumah apa tuh yang tanang itu? Sedang gempa segini lagi goyang rumah kan, tak bayang ya. Tidaknya detailkan dalam Al-Quran itu dong, ya kan? Tapi kok mewakili gunung yang sebesar itu saja lagi melayang-layang, apalagi bangunan-bangunan yang ada. Makanya kalang kabut, ya kan? Pada waktu itu gitu. Ya kan? Lalu Allah langsung bercerita tentang fa amma man sakulat mawazinuh. Kan di antara kisah-kisah ini manusia bertebaran seperti aneh-aneh, tidak tahu arah, tidak tahu apa yang akan dia lakukan, tidak tahu lari kama. Ya kan? Kalau kini ibu kalau lari minimal lah 2 lah tampe. Ya kan? Kalau gempa lari ya keluar gedung. Kalau tsunami lari ke tampe nan tinggi. Kalau ke iko kama kada lari sa. Kota Pilawi tinggalnya pindah ke Pengambiran tu. Naik ke Bukit sampai ke Endaruang. Orang Endaruang dek takut pindah ke Solo. Orang Solo takut lo pindah ke Sejunjung gitu. Tiba di Sejunjung luntur lah bukitnya. Lari lah kari lihat gitu. Ya nak. Tapi langsung di sini fa amma man sakulat mawazinu. Ya kan? Adapun orang-orang yang berat timbangan amal baiknya. Ya kan? Mawazinu, timbangan, wazan. Ya, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka adapun cepat itu ibu-ibu. Berarti orang-orang yang banyak amal baiknya. Di sini bukan banyak ya, di sini adalah berat.
Ini membuktikan nanti bisa sedikit tapi berat. Ya, banyak belum tahu berat. Kalau pertanyaannya mana banyak kape sekilo jobasi sekilo? Saya ulang lagi, mana banyak basi sekilo jo kape sekilo? Maka di sini tidak disebut banyak, berat. Bisa banyak berat, bisa sedikit berat, bisa sedikit ringan, bisa banyak ringan. Maka Allah tidak sebut siapa yang banyak amalnya, tidak. Siapa yang berat timbangan amalnya. Bisa amal kecil-kecil tapi berat, ya kan? Nanti kita buka berapa amalan kecil tapi berat, ya. Kecil amalan itu ya, tapi dia berat di sisi Allah. Nanti kita buka. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka dia itu walaupun di situ huwa, harusnya di situ huwa, huma, hum. Jadi kalau banyak orangnya harusnya hum, tapi di sini Allah ingin personnya. Masing-masing orang yang punya amal tadi. Jadi besok tidak ada pekerjaan berkelompok, Bu. Kalau kini ada kan? Maka pun ada orang-orang itu mati kisiko. Kenapa fahuwa di sini? Ndak hum. Padahal di sini manusia. Manusia umumnya ini. Ya kan? Manusia yang hidup pada waktu itu kan enggak seorang. Ya kan? Tapi kenapa di bawah di sini fahuwa? Fahuwa. Itu menunjukkan masing-masing. Kita itu nanti di akhirat itu masing-masing. Ndak berkelompok-kelompok. Ndak ada tukuk tambah sinteng mambilai kurang, ndak ada, Bu. Baca calik-calik ke kawan sabala, bah timbangannya. Dia boleh bala biar sekian kilo, bagian ke ibu ndak bisa dah. Jadi ordal ndak ada pada waktu itu nanti. Kalau ada itu jadi saksi saja. Ya kan? Maka fahuwa. Dia itu berada dalam aisyah, itu kehidupan radiyah, dalam keadaan diridhoi. Jadi ujung-ujung kehidupan kita ini yang kita cari adalah radiyah. Kita dalami yang dua ayat ini. Fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, berat, bisa banyak jumlahnya sehingga dia berat, bisa banyak gunanya, manfaatnya. Ya kan? Ibu traktir orang, ya, makan, abi piti 300.000, barang 6 orang. Tapi ditraktir orang yang belajar Al-Quran. Habis belajar Al-Quran, dia makan. Itu beda dan nilainya. Kau barang 6 ya, 300.000. Kau 40 orang. Habis belajar Al-Quran. Mungkin secara jumlah sama, tapi beratnya itu berbeda. Iya kan? Nah, itu makanya banyak orang kini semangat untuk sekarang subuh mubarakah. Bedanya subuh mubarakah tidak berkah itu apa? Apa beda? Dulu kan ceramah subuh kan lado je dia Pak Ji. Kini ceramah subuh mubarakah, apa bedanya? Berarti makanan itu saja berkahnya lah itunya. Dulu Jumat lado enggak? Lado. Kini kok ada tambah semuaan berkah? Bedanya apa? Makan. Makan itulah membawa berkah. Terbayang tak kira-kira orang sudah ibadah, paruhnya lapar, lalu orang yang sedang ibadah itu dikasih makan. Akan berbeda dengan orang yang tidak beribadah dikasih makan. Di situ beratnya, jumlahnya mungkin sama. Jumlahnya mungkin sama kan? Jadi sama-sama terakhir. Kalau seandainya dimanfaatkan lagi yang lebih daripada itu, umpamanya jadi wakaf dia, lebih besar tak
300.000 juga umpamanya. Tapi semen dia belikan. Iya kan? Semen bareknya berapa tuh? Nape barasa semen 300.000 empat sak. Ya kan? Dari segi bareknya saja lah barek tuh. Ya kan? Barek semen 50 kilo ya? 50 kali ampe, berarti lah 200 kilo kan? Lalu dibangunkan selama itu, selama bangunan itu. Nah gitu. Selama bangunan itu dia akan mengalir. Nah itu dia. Jadi bisa jumlahnya banyak, berat, bisa gunanya yang banyak. Nah itu yang disebut sakulat. Ya kan? Mawazinu itu timbangan, wazannya. Timbangan itu pun nanti ibu-ibu bukan satu. Jadi amalan kita itu ditimbang, itu akan dipasang tuh banyak timbangan. Ikhlasnya ada timbangan cek, kok timbang ikhlas namanya. Timbang dari madapeknya ada loh wazannya nanti. Timbangan untuk dia di pegunungan ada loh. Nah, makanya hati-hati itu. Summalatus alunna yauma izin anin naim. Jadi timbangan gitu Timbangan amal itu bukan hanya sekedar jumlahnya saja yang ditimbang, yang dihitung. Bobotnya banyak timbangan nanti. Mungkin kayak ke Solo tuh ada cik timbangannya. Banyak nyuakai. Coba kalau ada gak 50 timbangan banyak nyuakai. Coba dibayar, coba itu bayar habis sudah itu Pak. Ya nak? Kalau banyak pintunya akan dikeluarkan pitinya, tentu tidak sanggup mereka lagi kan? Ikut bayangan nanti. Makanya mawazi itu jadi jamak dia di situ. Banyak. Timbangan amal itu banyak gitu. Maka kalau di situ dia lolos, timbangannya itu berat, amalnya baik-baikannya, ya kan? Berarti mengalahkan timbangan keburukannya. Maka dia berada nanti dalam kehidupan radiyah. Ya. Nah, nanti ada kalimatnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, itu dia. Kalau sudah dapat radiyatan mardiyah, ya jelas fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kalau kita ambil kesimpulan di sini, adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya dalam sekian timbangan-timbangan yang ada, maka dia sudah bisa dipastikan masuk surga. Karena ujung dari radiyah ini jannah. Nah, kalau begitu syarat masuk surga apa? Banyak. Berat timbangan amalnya itu bahasanya. Jadi makanya kalau nanti ada amalan-amal kecil lalu hadiahnya surga, tidak bisa, tidak heran ibu lagi. Karena yang akan memasukkan dia itu bukan jumlah banyak, tetapi beratnya. Gitu. Bisa bobotnya itu karena banyak, bisa karena manfaatnya banyak, bisa juga karena keikhlasannya. Ikhlasnya itu yang menyebabkan bobotnya itu tinggi, besar, berat. Iya kan? Ikhlasnya itu yang menyebabkan dia berat gitu. Ada enggak kemarin nih tentang, coba ibu lihat ini, apa ini? Apa ini bu? Gunung sebagai apa? Berarti begitu kokoh, begitu kuat, bumi yang sebesar ini bisa. Berarti di sini samping beratnya, besarnya juga berat. Ya kan? Ayat An-Naba ini wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Kini pasakku yang dicabut tadi kan? Kalau kini bisa ngecean, ndak pasak nan kamangguya kece kawan
Pasak tu mana nanggu ya? Bumi ke pasaknya gunung? Kira-kira mana yang lebih kuat? Gunung apa bumi? Yang lebih kuat. Kalau gadang lo jale tu. Pasaknya yang kuat kan? Kini gunung kau dicabui. Apa yang tinggal lain? Goncanglah bumi kau. Maka wajar saja ketika dulu, saya lihatkan di sini. Nah, ini dialognya ini, Pak. Bisa lihat di sini ya. Ini dari Abi Hurairah kala ketika Allah menciptakan bumi. Ya kan? Lalu bumi ini ketika diciptakan goncang dia. Lalu Allah menciptakan gunung. Maka gunung itu menjadikan bumi itu tenang. Goncang itu lawannya bukan kuat. Kalau bagoncang lawannya apa? Goncang jiwa ibu tuh kini. Lawannya apa? Biasanya orang goncang kamu lalu enggak? Kalau orang tenang? Nah itu makanya. Semakin ada yang lalu semakin tenang jiwa. Orang ni goncang jiwanya malah do kalau Pak. Iya kan? Tak mau lalu betul do. Ya dak usah buat cari soal-soal nanti. Lalu malaikat ya mencari hebatnya ya Sidatil Jibal, begitu hebatnya gunung itu. Lalu malaikat berkata, faqalu ya Rabbana, ya Tuhan kami. Tak cik mereka kalau hal min khalaqi syai'un asyaddu min jibal. Ada tak yang lebih hebat, yang lebih ya kencang, lebih kuat daripada gunung ini? Allah menjawab, na'am, ada. Hadid, besi. Makanya ada surat besi dalam Quran kan? Al-Jadid, Al-Hadid. Qalu ya Rabbana, tanya lagi, malaikat tadi bertanya, Rabbana, fahal min khaliqat syai'un asyaddu min hadid? Ada tak yang lebih hebat daripada ini lagi? Lebih kuat daripada ini lagi? Lalu Allah menjawab, na'am, ada. An-nar, itu api. Ya kan? Ada enggak yang lebih hebat daripada api itu? Allah menjawab, ada. Al-ma, yaitu air. Lalu malaikat tanya lagi, ya Rabbana, ada yang lebih kuat daripada air itu? Ada. Ya kan? Rihun, angin lebih hebat. Sehingga kemana-mana pun, ya kan? Ya, angin itu bisa jadi musibah juga kan? Lalu ditanya lagi, ya Rabbana, ada enggak yang lebih hebat daripada riha? Qala na'am, ibnu Adam. Kita ini nih. Ya kan? Ya sasaddaku biyaminihi yukhfiha an simali. Seorang anak Adam yang bersedekah dengan tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Berarti apa maksudnya itu? Ikhlas. Maka itu kekuatan amal itu adanya di ikhlas. Biarlah banyak sedekah, Bu. Asal ikhlas. Daripada sakitnya ndak lo ikhlasin. Iko rasanya gua pernah nyumbang siko 2000 dulu, pola kali sahabat 2000. Ya kan? Nah, itu bisa di situ kekuatan tuh muncul. Jadi maka jadi berat dia timbangannya. Ya kan? Nah, gitu. Oke, saya lihatkan. Ya, itu rahasianya kenapa Allah tidak menyebut banyak ya, tapi Allah menyebut berat timbangannya gitu ya. Sehingga nanti ketika berat timbangan amal baiknya, dia akan berada dalam kehidupan radiyah. Ternyata yang dipanggil oleh Allah itu adalah radiyatan maradiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli
jannati. Kita tidak bahas secara khusus karena nanti akan bertemu dalam surat Al-Fajr.